Pagi teman-teman semua, selamat pagi. Kita sound check dulu apakah suara saya aman, suara saya oke. Ini kayaknya kurang turun dikit. Nah, segini nih. Pas ya. Alright. Sebelum mulai seperti biasa kita santai relax dulu, nyantai teman-teman. Kita hadir utuh di sini saat ini, kita belajar yang per saat ini lagi chaos ya, lagi banyak masalah misalnya, lagi banyak pikiran, lagi nggak enak hatinya, lagi ada sesuatu. Yuk kita istirahat sejenak dari itu semua, kita fokus dan kita belajar untuk letting go di pagi hari ini. So in 5, 4, 3, 2, selamat datang di Letting Go 23, rangkaian belajar untuk melepaskan dan kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. Bagaimana pasrah itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya apapun dalam kehidupan ini nggak bisa kalau kita menolak yang namanya realitas. Dan perlawanan terhadap realitas itu akan selalu membawa kita ke arah frekuensi yang lebih turun lagi, lebih turun lagi. Kenapa permasalahan kita berulang? Kenapa permasalahan kita itu lagi? Kenapa level kesadaran kita nggak meningkat? Karena mungkin banyak hal yang belum kita lepaskan. Mungkin banyak hal keegoisan kita yang ingin terjadi. Hal-hal yang kita inginkan benar-benar menolak realitas gitu. Atau mungkin banyak sekali hal yang kita tolak dalam hidup gitu. Nah, penolakan-penolakan itulah yang membuat kita tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Maka, let's start with letting go. Episode 23, nggak kerasa ya teman-teman ya. Kita nggak tahu sampai episode berapa, tapi yang penting kita nikmati lah setiap prosesnya. Oke, to be confirmed, suara saya jelaskah di semua teman-teman bisa dengar? Kalau jelas boleh typing jelas gitu. Tulis aja jelas, oke, atau apapun itu, yang penting saya dapat respon kalau suaranya oke. Jelas, oke teman-teman, santai relax, ya, santai relax. Oke, ada yang bilang suara saya kecil. Apakah kecil? Kalau kecil mungkin dinaikin si volumenya atau log out dulu nanti login lagi karena kayaknya ini udah oke sih. Oke, sip, nice, thank you, jelas banget, terima kasih. Kita udah membahas sampai episode 22, ya 22. 22 itu kita berbicara tentang apati dan depresi gitu. Jadi once teman-teman sadar kalau ada di frekuensi apatis, sebisa mungkin jangan terlalu lama ada di frekuensi itu gitu. Nah, kita selalu mengulang-ulang ya teman-teman ya. Saya review dulu sedikit supaya yang baru join juga kebayang gitu intinya. Balik kepada kesadaran hidup ini, kita adalah energi, by the way. Kalau kita adalah energi, dalam perspektifnya Hawkins, energi itu dibagi ke dalam dua vibrasi, ada positif dan negatif. Nah, yang positif itu disebut power, yang negatif itu disebut force. Positif itu adalah bagaimana kita dengan energi ini memberikan sebuah kontribusi untuk pengembangan. Kalau force itu menghancurkan gitu. Nah, nanti dibagi dalam 17 frekuensi. Nah, frekuensi yang paling rendah itu disebut shame. Levelnya 20. Jadi teman-teman kalau punya rasa malu yang banyak, hati-hati. Karena itu lagi ada di level paling bawah gitu. Naik satu level adalah perasaan bersalah. Nah, hati-hati juga nih. Ini kebanyakan orang tua misalnya. Aku tuh orang tua nggak benar, aku tuh orang tua nggak beres, aku tuh bersalah. Nah gitu-gitu tuh, itu hati-hati gitu ya. Sip ya. Nah yang ketiga tuh apatis. Jadi kalau apatis, guilt atau shame itu udah frekuensi-frekuensi yang rendah aja. Makanya di apati itu banyak keputusasaan gitu. Oke ya. Tanda rasa malu adalah ketika kita ngerasa bahwa aku apa sih? Aku merasa terhina, aku nggak pede gitu. Gitu ya. Ngerasa aku tuh kayaknya nggak pantas deh. Nah gitu-gitu. Itu hati-hati gitu ya teman-teman. Karena itu frekuensi yang rendah gitulah kira-kira. Nah, naik satu level itu grief atau duka cita itu lebih better daripada apati gitu. Apalagi nanti ketika ketakutan itu juga jauh lebih better dari apati. Nanti naik ke desire atau hasrat, amarah, pride, dan seterusnya gitu ya. Nah jadi sebisa mungkin kita mulai merasakan perasaan kita lagi ada di mana gitu. Sorry ya teman-teman ya. Banyak orang yang menutupi perasaannya sehingga banyak orang yang nggak ngerti perasaanku ada di mana gitu.
Ya, makanya ingat rumus 3 ya. Orang jahat, orang baik, orang sadar. Oke? Ada jahat, ada baik, ada sadar. Orang jahat itu rumusnya sederhana bahwa no keluar, yes ke dalam. Pokoknya yang di luar nggak penting, yang penting aku. Itu jahat tuh. Tapi orang baik juga hati-hati. Kenapa? Karena dia yes keluar, tapi kebanyakan no ke dalam. Maka tipikal orang baik itu nggak enakan, people pleaser. Dia susah untuk bilang enggak. Dia susah untuk menolak. Dan dia melakukan demi siapapun, tapi dirinya nggak disayangi gitu. Nah, dia kekurangan self-love gitu. Ya, jadi hati-hati jadi orang baik gitu. Dan banyak orang pengen jadi orang baik dan tertampak baik, itu juga bahaya, hati-hati gitu. Nah, makanya berhentilah jadi orang baik, tapi jadilah orang sadar. Yes keluar, yes ke dalam. Bahwa aku punya kekuatan untuk aku bilang tidak, dan aku punya kekuatan untuk mengiyahkan perasaanku. Maaf ya, ini tuh kelihatan keren nih, misalnya ya. Pokoknya hidupku tuh demi anak supaya anak bahagia. Lah, anaknya bahagia, ibunya sedih, gimana sih gitu. Pokoknya gimana caranya aku mau membahagiakan orang tua. Lah, orang tuanya bahagia, anaknya jadi sedih gitu. Nggak bisa gitu sebenarnya. Kenapa? Ya itu tadi, jangan menjadi lilin ketika kita bisa menyinari sekitarnya, tapi kitanya jadi kebakar gitu. Gitu ya, itu perlu untuk hati-hati gitu. Anyway, oke ya teman-teman ya. Apati dan depresi udah kita bahas di episode sebelumnya. Jadi saya akan mengulang sedikit berbicara tentang apati dan depresi, dan kita lanjut masuk ke episode 23 ini. Oke teman-teman, sampai sini clear? Bisa diterima, bisa didengar jelas. Prepare for learning ya. Santai dan relax, kita kosongin dulu nih semuanya. Kita siap-siap untuk diisi gitu. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara bukan mau ngajarin, bukan mau menceramahi, tapi kita sesama murid yang lagi belajar, setuju ya? Jadi jangan ngerasa diceramahin, dikasih tahu, enggak. Dan ini letting go racikan saya gitu. Makanya nanti teman-teman racik sendiri, kunyah sendiri, pakailah cara sendiri gitu. Ya, jangan kebanyakan percaya sama omongan orang lain. Tapi ambillah sebagai pelajaran untuk diracik dan dialami langsung oleh diri sendiri gitu kira-kira. Anyway, sip ya teman-teman ya. Dan ini juga sebenarnya program Letting Go tuh mengajak teman-teman yang pada malas baca sih sebenarnya ya. Kan banyak yang malas baca ya. Seenggaknya kalian malas baca, dibacain mau denger gitu ya. Jadi kalau udah dibacain tetap nggak mau denger, buset dah gitulah kira-kira ya. Oke. Ya udah tuh sok pada ngaku nggak apa-apa ya, malas baca ya nggak apa-apa juga sih ya, nggak harus sih, nggak ada yang harus lah gitu. Oke. Let's start teman-teman ya, santai dan relax, enjoy. Untuk dapat mengatasi program-program dan perasaan-perasaan negatif, kita perlu melihat bahwa semua itu muncul dari aspek kecil dari diri kita sendiri. Bagian terkecil dari diri kita senantiasa berpikir negatif sehingga ada kecenderungan bawah sadar untuk berkompromi dengan sudut pandangnya yang terbatas. Tetapi, itu bukan seluruh keberadaan kita. Karena di luar diri kecil, kita adalah diri kita yang lebih besar. Nah ini nanti ada kaitannya sama aku 3, aku 2, dan aku 1 gitu. Ya. Kita itu dikerdilkan, dipenjarakan oleh program yang dibawa dari faktor eksternal. Karena kebanyakan dari kita, untuk mengenal diri kita aja pinjem omongan orang lain. Maka kita terlalu sensitif dengan kata-kata orang lain ketika mereka bilang kamu jelek langsung baper, kamu ini langsung baper, dipuji langsung gimana banget. Tidak ada yang benar-benar tahu kita kecuali diri kita sendiri, dan di luar itu hanyalah persepsi gitu. Ya teman-teman ya. Maka ketika kita dipenjara oleh persepsi, kita tidak melihat seapa adanya. Tapi kita melihat seapa programnya. Maka kalau program kita kecil, kita akan melihat lingkungan itu jadi kecil. Maka dengan melihat yang kecil, aku akan mengecilkan diri. Kebayang nggak yang sering kita ulang-ulang? Ketika ada anak lahir di lingkungan orang tua yang nggak terlalu pede gitu. Si anaknya tiap hari dikasih instalan, udahlah nak, kamu bisa apa sih? Udahlah nak, kamu tuh cuman anak seorang ini. Udahlah. Lama-lama si anak akan terprogram dengan kekerdilan gitu.
Makanya di bukunya Rich Dad Poor Dad, kenapa orang miskin lahir miskin tetap miskin, di orang kaya tetap kaya, karena mindset gitu. Ya, jadi teman-teman, maaf ya. Once kita tidak merubah mindset, kita tidak akan merubah hidup. Berarti merubah mindset adalah merubah kebiasaan. Berarti merubah kebiasaan adalah melepaskan diri kerdil kita masa lalu. Dan diri kerdil itu nggak bisa dilepasin kalau kitanya nggak mau, by the way. Sama halnya seperti memaafkan. Kayaknya aku nggak bisa maafin, bukan nggak bisa, nggak mau aja sih. Kayaknya, oh udah deh. kita banyak menolak, banyak mengecilkan, banyak mengkerdilkan karena kenapa? Terpenjara oleh program-program masa lalu, gitu kira-kira. Oke? Sip ya. Tetapi itu bukan seluruh keberadaan kita, karena di luar diri kecil kita adalah diri kita yang lebih besar. Kita mungkin tidak sadar akan keagungan batin. Kita mungkin juga belum mengalaminya, tetapi bukan berarti nggak ada. Dan nanti si batin ini yang sering saya sebut sebagai sang kesadaran gitu. Teman-teman jangan lupa ya, saya mau straight to the point aja. Kita ini adalah kesadaran yang terpenjara oleh kekerdilan program. Kita tuh luas banget sebenarnya. Tapi masing-masing kita tergantung programnya di mana lingkungan ada, lahir di mana, temennya siapa. Maka kenapa penting banget untuk kita main jauh gitu. Mungkin saat ini sudah saatnya untuk ganti circle sih gitu. Karena jangan-jangan toxic circle yang membawa aku mengkerdilkan program, saya akan masuk terus di lingkungan yang gak pernah berubah gitu kira-kira. Ya teman-teman ya. Nah orang baik tuh susah bilang enggak, orang baik tuh susah menolak. Dan orang baik itu akan muter di circle yang sama gitu. So itulah kenapa, yuk belajar sadar gitu. Belajar untuk mengungkapkan, kalau aku nggak mau ya nggak mau. Kalau aku nggak suka ya bilang nggak suka gitu. Gitu ya. Dan pretending itu ya maaf ya. Rendah hati tuh bagus, tapi rendah diri tuh nggak bagus gitu. Oke? Kita mungkin belum mengalaminya, tetapi bukan berarti itu tidak ada. Jadi ya bukan berarti nggak ada ya. Sesuatu yang kita belum alami bukan berarti nggak ada. Makanya terbukalah terhadap setiap apapun. Makanya open mind, open heart, itu penting banget. Aduh maaf ya teman-teman ya, kalau orang udah terkungkung pikirannya dengan close minded gitu, susah banget nerima pendapat orang, susah banget menerima hal yang baru gitu. Ya udah, ya selamat menikmati di level yang sama terus aja gitu. Gitu ya. Jika kita melepaskan perlawanan kita terhadapnya, kita bisa mulai mengalaminya. Karena itu, depresi dan apati merupakan akibat dari ketergantungan kita pada diri kecil kita dan sistem keyakinannya. Ditambah perlawanan kita terhadap diri yang lebih tinggi. Yang terdiri dari kebalikannya, semua perasaan negatif. Sorry ya, kita udah bahas kemarin. Penjara-penjara kita yang besar salah satunya adalah belief system. Jadi hati-hati sama kepercayaan kalian gitu. Karena kepercayaan kalian, kepercayaan saya kebanyakan datang dari faktor eksternal, figur otoritas yang kita nggak benar-benar mengalaminya. Kita cuma percaya menurut katanya pokoknya. Menurut katanya pokoknya. Dan kita merendahkan kepercayaan di luar kita, sehingga ya kitanya jadi nggak berkembang gitu. Ya, dan orang yang tidak mengupdate kepercayaannya, ya dia akan ada di level yang sama sih by the way. Sip ya. Itulah kenapa penting sekali lagi open mind dan open heart gitu. Anyway. Dan Hawkins juga bilang sih bahwa frekuensi itu akan diselaraskan dengan frekuensi yang sama sih gitu. Contoh aja sederhana. Teman-teman pagi hari ini ngerasa feel good nggak ketika kita belajar bareng di sini? Coba boleh di typing dulu. Ngerasa ada sesuatu yang connect, ngerasa sesuatu integrated gitu ya, nyatu, ngerasa sesuatu yang aduh udah deh. Saya ngerasain sesuatu bahwa teman-teman yang datang pagi hari ini adalah penyumbang frekuensi yang nice gitu. Betul nggak? Kerasa nggak? Yes. Karena kenapa? Karena kita semua datang ke sini, satu nggak ada kepentingan, yang kedua keterbukaan perasaan dan pikiran, dan yang paling terpenting lagi, kita semua mau bertumbuh bersama. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam ruangan atau komunitas yang tanpa penilaian,
di situ kita akan bertumbuh gitu. Jadi saya selalu bilang teman-teman, terima kasih yang selalu join, karena setidaknya kita berkumpul untuk menciptakan sebuah good vibration gitu ya. Dan good vibration itu kan juga ngebuat kita jadi ngerasa enak gitu. Kita bisa ngobrol enak di sini meskipun nggak ketemu tatap muka gitu ya. Tapi at least siapapun yang datang ke sini setidaknya menyumbang sesuatu yang tidak di bawah level negatif tapi di power gitulah kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Wah, mantap. Nice. Thank you. Saya ulang. Karena itu depresi dan apati merupakan akibat dari ketergantungan kita pada diri kecil kita dan sistem keyakinannya. Anyway, kenapa saya nanya tadi untuk bicara apa yang dirasain? Teman-teman sadari deh, perasaan kita hari ini nyaman, tenang, damai, sefrekuensi, itu terrecord. Dan teman-teman bisa mengambil memori itu kapan aja. At least habis ini lagi down sedikit, coba rasain ini. Coba rasain kebersamaan ini, kebersamaan yang tanpa penilaian, kebersamaan yang gak ada judgment, ya kita semua di sini saling menghormati gitulah kira-kira. Nah ini kan jadi suatu memori gitu. Dan saya rasa ketika kita lebih banyak berputar dalam circle yang frekuensinya oke, lama-lama kan kita ikut tumbuh gitu. Dan sorry ya, itulah kenapa semesta gak akan pernah mempertemukan kita. Karena yang udah gak sefrekuensi pasti akan susah ketemu gitulah kira-kira. Ya, jadi kalau sekarang kenapa jarang ketemu sama teman lama misalnya, jarang ketemu sama sahabat yang udah puluhan tahun, karena ya sorry, frekuensinya udah beda gitu. Orang yang udah malas ngomongin orang lain pasti akan susah ketemu sama orang yang ngomongin orang gitu. Meskipun itu teman deket banget gitu. Nah, ketika nanti kita diluaskan circle-nya, kita akan ketemu dengan sesuatu yang lebih baru lagi, lebih baru lagi, lebih baru lagi. Jadi itulah kenapa kata kuncinya adalah adaptif. Yuk kita belajar adaptif. Oke? Sip ya. Dan saya selalu mengulang-ulang, teman-teman yang sekarang perasaannya lagi gak enak, lagi banyak masalah, coba disimpan dulu di gudang. Coba kita keluar dulu dari situ, nikmati aja saat ini. Fokus aja di sini, di semua teman-teman yang lagi kumpul banyak gini. Coba kita sama-sama dalam tanda petik ya, nyedot good vibes ini untuk at least kita melepaskan semua gelombang-gelombang hektiknya pikiran, perasaan, dan emosi. Dan di sini kita bisa sama-sama belajar gitu anyway. Oke? Nice, thank you. Nah, ini menarik nih. Alam semesta tersusun oleh dualitas. Ada rasa takut, tapi juga ada keberanian di situ. Teman-teman, ingat ya, untuk semangat dan berani itu gratis. Gratis. Sekarang kan mikir, aduh, semuanya materi, semuanya uang, semuanya materi. Ingat ya, semangat itu gratis. Ya, jadi kalau kita udah nggak punya semangat, yang gratis aja udah nggak punya, gimana yang mau bayar gitu kira-kira. Ya, jangan mengecilkan kita. Ya, saya selalu ulang-ulang teman-teman, maaf ya. Di tengah permasalahan kita yang banyak, di tengah kesulitan kita, penderitaan kita, jangan lupa untuk tetap bahagia. Nggak perlu nunggu masalahnya beres untuk bahagia, nggak perlu nunggu utangnya lunas untuk bahagia, nggak perlu nunggu semuanya clear untuk bahagia, karena itu adalah pilihan. Coba sempatkan diri untuk bahagia deh. Ya, karena kenapa? Tidak ada syarat untuk bahagia. Dalam konteks ini, kalau kita nunggu terus sampai semuanya clear, ya kapan mau bahagianya dong, gitu. Ya, nice. Ada kebencian tapi ada kebalikannya adalah cinta. Makanya benci dan cinta beda tipis gitu. Tipis banget bedanya. Ya, 1 mm setelah cinta tuh benci, dan 1 mm setelah benci itu cinta gitu. Makanya kita lah ya, kalian aja ya. Suka ngomong, benci banget sama orang ini. Benci tapi tiap hari ketemu siapa diomongin mulu. Yang diomonginnya dia mulu gitu. Katanya benci tapi diomongin mulu. Gimana sih gitu? Jangan-jangan cinta ya, gitu. Oke. Ada kegigiran tapi juga ada kemurahan hati. Oke.
Dalam jiwa manusia setiap perasaan memiliki kebalikannya. Ya. Karena itu, jalan keluar dari kenegatifan adalah kesediaan untuk menerima dan melepaskan perasaan-perasaan negatif. Dan pada saat yang sama, kesediaan untuk melepaskan perlawanan terhadap perasaan-perasaan positif. Depresi dan apati adalah akibat dari pengaruh polaritas negatif, bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Contoh, sorry. Saya kasih contoh. Ketika kita mencari bahagia, jangan lupa bahwa bahagia itu bukan untuk dicari, karena kita tanpa pikiran, perasaan, dan emosi kita itu adalah bahagia itu sendiri. Kalau saya pinjam bahasanya Rupert Spira, you are happiness what you seek. Jadi, kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari selama ini. Contoh, lucu ya, ada satu meme gini. Waktu kita TK, ngelihat kakaknya SD, pengen cepet SD. Waktu SD, ngelihat kakaknya SMP, pengen cepet SMP. Waktu SMP, ngelihat kakaknya udah pakai celana panjang, pengen cepet SMA. Ngelihat udah bebas waktunya, pengen cepet kuliah. Ngelihat kakaknya kerja, pengen cepet kerja. Jadi fase kita dari TK sampai terus pengen cepet. Tapi udah sekarang sibuk, kerjaan banyak, stres, depresi, semuanya pengen balik lagi jadi kayak anak kecil gitu. Ngelihat anak kecil, enak ya anak kecil, nggak banyak pikiran, gitu kira-kira. Ya. Pertanyaan nih. Semua waktu kecil tuh bahagia, teman-teman. Dan seiring waktunya berjalan, kita kehilangan bahagia itu. Kenapa? Karena kita udah banyak terinstall virus gitu. Makanya anak kecil tuh marah bentar, baikan. Kesel bentar, senyum lagi. Nah ini makin tua, marahnya makin lama, keselnya makin banyak, bencinya makin tambah-tambah, plus dendam lagi. Gitu. Ya. Nah jadi penting banget untuk kita ternyata sadar bahwa semakin tua tuh semakin gak bahagia gitu. Artinya apa? Kita tuh dulu bahagia itu sendiri. Jadi bahasa gampangnya, kita adalah kebahagiaan yang tertutup dan terpenjara oleh program-program virus-virus gitu. Jadi artinya apa? Jangan nyari bahagia, tapi lepasin si semua yang menutup itu gitu. Ya. Nah, maka jalan keluar dari kenegatifan adalah kesediaan untuk menerima dan melepaskan perasaan-perasaan negatif. Jadi teman-teman, saya selalu ulang-ulang. Perasaan adalah tamu. Dan kalau kita tidak memodifikasi tamu itu, tidak pengen segera lepas dari tamu itu, tidak menolak tamu itu, semakin penerimaannya besar, semakin akan letting go gitu. Contoh, ketika ada rasa gak enak datang, terus jadi pura-pura, I'm okay. Nah, ini afirmasi tuh ngajarinnya gitu, pokoknya selalu positif aja. Gak bisa. Positive thinking itu bahaya loh. Ngelihat di dapur ada kepulan asap, positif aja, itu cuman lagi ada belakangnya lagi ada tukang sate kali gitu. Padahal kebakaran misalnya. Ini sakit di sini, udah positif aja, nggak apa-apa, ini mungkin ina itu gitu. Ya, jadi penting juga untuk kita mulai menyadari bahwa segala bentuk yang datang itu tidak didesain untuk ditolak gitu. Teman-teman maaf ya, sangat oke kok kalau kita sedih. Sangat oke kok kalau kita lagi nggak oke. It's okay to not be okay. Karena hidup itu nggak harus oke terus kok gitu. Yang bahaya adalah ketika sakit ditolak. Maka yang membuat tambah sakit itu bukan sakitnya, tapi penolakannya. Berubah dari sakit jadi menderita gitu. Maka sakit itu pasti, menderita itu pilihan. That's your choice. Ya, makanya kenapa saya ulang-ulang, yang terpenting adalah bagaimana kita cek kita lagi ada di mana poinnya.
Karena ketika kita lagi ada di bawah, terima. Ketika lagi di atas, terima. Kata kuncinya adalah nerima. Dan yang menjadi bermasalah adalah ketika kita menolak, gitu kira-kira. Jadi teman-teman, belajarlah untuk tidak menolak perasaan apapun yang datang. Karena no wrong feeling. Yang ada wrong action. Ulang ya. No wrong feeling, yang ada wrong action. Karena setiap feeling itu adalah tanda, itu adalah ayat, itu adalah sinyal. Nah, orang nih sekarang sibuk ayat tuh di kitab suci mulu, di tulisan mulu, tapi ayat yang nyata yang datang kepada kita itu jarang diikro tuh gitu. Maka pinter baca ayat yang ditulisan, tapi membaca dirinya nggak oke gitu. Padahal setiap yang datang dalam bentuk apapun, itu sign. Ikro gitu, observe. Nah, maka Hawkins bilang, jangan sampai apapun perasaan yang datang, itu berusaha dimodifikasi gitu. Misal lagi sedih, ya sedih aja. Misalnya lagi nggak enak, ya nggak enak aja. Kenapa sih gitu? Semakin kita pengen kabur dari perasaan yang kita nggak suka, semakin perasaan itu akan menguat. What you resist, persis. Apa yang kita tolak, pasti akan menguat gitu. Anyway. Berarti kan di tahapan ini yang kita mulai sadari ya teman-teman, maaf nih. Jangan-jangan kita nggak benar-benar kenal diri kita gitu. Jangan-jangan, maaf banget nih. Kita terlalu sibuk untuk keluar, komen, ngejudge, menilai, tapi kita lupa bahwa siapa sih diri kita yang sejati gitu intinya. Sip ya. Makanya salah satu poin skill besar dalam hidup adalah belajarlah untuk tidak banyak komen, belajarlah untuk tidak banyak ngejudge gitu. Once kita belajar mengobserve, karena begitu kita ngejudge, kita blocking tuh. Jelas-jelas mau ada pesan baru untuk bertumbuh, kita tolak. Kita tolak lagi, kita tolak lagi, kita tolak lagi gitu. Dan penolakan itu disadari atau tidak datang dari mana? Datang dari diri sendiri gitu. Terus akhirnya ngerasa paling benar, ngerasa ini paling oke, merasa, selesai aja. Ingat ya teman-teman ya, saya selalu mengulang-ulang. Semua yang kita lakukan perlu energi. Maka mulailah melihat energi ini seperti uang, investasikanlah di tempat yang menguntungkan gitu. Oke ya. Jadi kalau kita udah mulai ngerti manas, coba saya mau tanya dulu Manas isinya apa aja, teman-teman? Yo. Awas nih, lupa nih. Nah, PPE, nice. Pikiran, perasaan, emosi. Jangan lupa tuh. Emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran. Pikiran akan mengeluarkan dan memengaruhi juga tubuh. Dan ini semua berkaitan gitu. Ya, jadi kalau ininya nggak beres, udah deh. Maaf ya teman-teman ya. Musuh terbesar adanya di sini. Hal-hal buruk adanya di sini. Semuanya ada di sini. Ini tetangga dekat kita nih. Maka kenapa ada kata-kata perbaikilah hubungan dengan tetangga yang paling dekat. Tetangga paling dekat kita tuh ini nih. Kalau sama ini nggak beres, over aja. Ya, jadi penting banget. Konteksnya adalah bagaimana kita terus menerus finding self gitu. Oke. Di episode 21 tuh ada contoh tentang orang yang saling benci. Terus teman yang dibencinya ulang tahun. Gundah nih. Tuh saya mau ngasih kado nggak ya gitu. Nah ini kita kembali ke contoh itu tuh. Mari kita tengok lagi contoh tentang ulang tahun seseorang yang mendekat dengan cepat. Karena hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, kita menyimpan kekesalan dan enggan melakukan apapun untuk ulang tahunnya.
Entah bagaimana, sepertinya mustahil untuk keluar dan berbelanja kado ulang tahun. Kita benci jika harus mengeluarkan uang, pikiran memunculkan segala macam pembenaran. Pembenaran nih, tetangga dekat ya. Teman-teman jangan lupa ya, tetangga dekat kita di sini nih. This is our neighbor gitu. Ini adalah tetangga dekat kita yang penting kita regulasi. Pikiran memunculkan segala macam pembenaran. Aku tak punya waktu untuk belanja. Nah, mulai tuh. Sorry ya, nggak ada waktu. Bukan nggak ada waktu, emang nggak diprioritasin aja sih. Kalau diprioritasin, bukan masalah ada waktu atau enggak, tapi kamu dipentingkan atau enggak gitu. Ya berarti kalau memang setiap saat kamunya nggak ada waktu bagi siapapun, ya emang kamu nggak penting aja kayaknya gitu. Anyway. Aku tak punya waktu untuk belanja. Aku tak mampu melupakan betapa jahatnya dia. Oh, mulai tuh. Ingat ya teman-teman ya. Orang komen nyakitin hati kita, komennya cuma sekali. Tapi pikiran kita mengulang-ulangnya ratusan kali. Jadi sebenarnya yang menyakiti kita siapa? Bukan orang lain. Tapi tetangga dekat kita yang mengulang-ulang, selesai. Nah terus kita ngomong, aku dijahatin sama dia. Hah? Dia jahatnya sekali, aku mikirannya 100 kali. Jadi siapa yang jauh lebih jahat? Tetangga dekat kita. Ya, jangan lupa ya. Buatlah hubungan baik sama tetangga dekat kita. Maka ketika ada kata-kata, aku nggak mampu melupakan kejahatan betapa jahatnya dia harus minta maaf padaku dulu. Saya nggak terima kalau kamu nggak minta maaf duluan gitu. Ya kan, maaf ya. Kalau concernnya adalah dia harus minta maaf dulu, berarti kita nunggu orang lain untuk membukakan pintu kita. Sementara kita ini keberatan gitu. Dan lupa bahwa yang paling rugi adalah orang yang tidak memaafkan. Dan kebanyakan berpikir bahwa ketika aku membenci orang lain, aku sedang menyiksa dia gitu. Padahal pertanyaannya, hal yang tidak dimaafkan itu memberatkan dan membuat kita justru makin tersiksa gitu. Yang kita gak maafinnya dia pergi, dia main, dia senang-senang. Yang dendamnya sedih nonton terus. Bodoh, kenapa? Tiap hari makan racun yang berharap mati dia gitu. Ya. Tapi kecanduan menariknya. Kenapa? Karena ada sensasi. Lucu sih teman-teman, maaf ya. Banyak orang yang kecanduan dengan penderitaan, terus tiap hari dia komplain, aku hidupnya menderita. Lah, kamu hidup menderita tapi kecanduan menderita gimana sih gitu. Aku pengen berubah, pengen sih, tapi nggak dikerjain gitu. Ya. Anyway, dia harus minta maaf dulu padaku. Dalam hal ini, dua hal tengah beroperasi. Berpegang teguh pada yang negatif, dan kekerdilan di dalam diri, dan menolak yang positif, dan keagungan dalam diri. Jalan keluar dari apati adalah melihat pertama-tama bahwa aku tak mampu. Sesungguhnya aku tak akan. Contoh, aku kayaknya gak mampu memaafkan, bukan. Kalau udah ngomong aku gak mampu, pasti gak akan terjadi aja. Udah pasti. Makanya rumus apatis itu ketika ngomong aku gak mampu, aku gak akan. Contoh-contoh ya teman-teman. Nih, kebanyakan nih ya. Ini saya pakai bahasa yang lebih sederhana aja. Contoh. Ketika kita merencanakan sesuatu, pengen banget sesuatu, udah didesain, udah di apa, terus ada kata-kata gini, kayaknya gak mungkin deh. Nah, dah. Sesaat kalian ngomong kayaknya gak mungkin, sesaat itu juga kalian bicara bahwa aku gak mau. Mungkin gak mungkin, itu urusannya semesta. Tugas kita adalah hanya menyelaraskan. Tugas kita cuma nanam. Bukan petani yang memunculkan padi, bukan petani yang menumbuhkan padi, tapi tanpa petani padi gak mungkin ada gitu. Anyway. Nah jadi teman-teman sadari deh. Kita tuh lagi berantem sama siapa sih sebenarnya? Nyalahin orang, ngejelekin orang, ngerendahin orang.
Siapa yang lagi kita lawan sebenarnya? Siapa yang lagi kita benci sebenarnya? Karena seseorang yang sering benci keluar, udah pasti dia sering benci sama dirinya sendiri. Karena seseorang yang ngejudge keluar, udah pasti dia banyak judge kepada dirinya sendiri. Karena kenapa? Keluar adalah refleksi dari dalam, gitu. Ya, wah ini menarik sih teman-teman. Coba teman-teman rasain sebentar. Siapa selama ini yang jahat sama diri kita? Siapa selama ini yang merendahkan diri kita? Itu bukan faktor eksternal. Coba rasain sebentar. Nah, dirasain aja. Coba dilepasin. Dan mungkin dengan perasaan yang ikhlas dan tulus, boleh bilang sama dirinya, kepada jiwanya, wahai diriku dan wahai jiwaku, aku minta maaf. Yang mungkin selama ini ketika aku tidak bisa memaafkan siapapun di luar diri kita, karena aku tidak bisa memaafkan diri sendiri. Dan mungkin sedikit dengan rasa yang lebih dalam, ikhlas dan tulus. Wahai diriku, terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Yang mungkin selama ini kita nunggu kata terima kasih dari orang lain. Kita nunggu kata terima kasih dari pasangan. Kita nunggu kata terima kasih dari anak atau siapapun itu. Tapi jangan-jangan kita lupa untuk berterima kasih kepada diri kita sendiri gitu. Dan mungkin itu ya, hanya itu yang kita butuhkan selama ini. Karena dengan menerima diri, segala sesuatu yang kita anggap susah, sempit, itu nanti pelan-pelan akan kebuka tuh. Kenapa? Gimana kita mau berdamai sama orang, sama yang paling dekat aja kita berantem terus gitu loh teman-teman. Ya. Jadi berhentilah mencari sayang dan cinta keluar karena nggak akan ada. Dan pasti kecewa. Karena selalu diulang-ulang bahwa tidak ada yang bisa mencintai diri kita kecuali diri sendiri. Titik. Titik. My life is my making. Titik udah. Hidupku adalah apa yang aku pilih. Tanpa siapapun yang mengganggu pilihanku. Karena nggak ada yang bisa mewakili hidup ini gitu. Dan yang pasti akan seumur hidup bareng terus ya diri ini gitu. Ya teman-teman ya, jangan lupa banyak disapa gitu. Banyak terima kasih. Karena mungkin nunggu gitu. Ini kan yang nemenin kita seumur hidup ya. Yang kita setiap ngaca komplain terus kurangnya apa, setiap ngelihat komplain terus nggak bagusnya apa, setiap kita gimana ngelihat diri kurangnya ini, itu, ini, dikomplain terus gitu. Dan tanpa sadar kita terlatih untuk mengkomplain diri sendiri gitu. Anyway, boleh dirasain. Coba, apapun perasaan yang teman-teman lagi rasain sekarang, jangan ditolak. Jangan diabaikan. Rasain aja. Mau itu lagi gak enak, mau itu lagi khawatir. Coba jangan kabur dari perasaan itu.
dan coba dirasain, dan bilang sama perasaan apapun sekarang satu aja, terima kasih. Karena sesaat kita nerima, voltasenya akan turun. Dan voltasenya turun, akan lebih terbuka, akan lebih lepas, lebih lepas, lebih lepas. Jadi selama ini justru aku banyak menolak diri gitu. Yang membuat aku banyak menolak faktor eksternal. Oke ya, teman-teman ya. Rasain sesuatu? Feel good ya? Semoga ada sesuatu yang feel good dan lebih bisa kenal sama feeling gitu. Nice. Kita lanjut. Dalam melihat aku tak akan, kita tahu bahwa keyakinan itu hadir di dalam diri kita disebabkan perasaan-perasaan negatif. Dan ketika muncul, bisa diakui dan dilepaskan. Ketika muncul, bisa diakui dan dilepaskan. Kan berarti kalau mengakui jujur gitu. Dan hari ini banyak orang yang gak jujur sama perasaannya. Ketutup sama ego, ngerasa ini yang paling benar, ngerasa ini salah, apa, dan seterusnya. Diulang-ulang gitu. Anyway. Jelas juga bahwa kita menolak perasaan-perasaan positif. Maka ketika si perasaan positif ditolak, ya kita akan muter-muter di frekuensi yang rendah gitu. Anyway. Perasaan cinta, kemurahan hati, pemaafan, ini nanti kita bisa cek satu-satu gitu. Kita bisa duduk dan membayangkan kualitas kemurahan hati dan melepaskan perlawanan kita terhadapnya. Teman-teman, maaf ya. Sebenarnya kita tuh ahli banget dalam memaafkan sih. Karena diri sejati kita itu kan sang welas asih kan. Sang pemaaf gitu. Makanya kemurahan hati gitu ya bahasanya, bahwa ya balik sih. Semakin kita memberikan virus-virus tuh, semakin kita akan sulit untuk kembali kepada si kesejatian itu gitu. Makanya Hawkins nanya bagus deh pertanyaannya gini. Adakah sesuatu yang murah hati di dalam diri kita? Dari semua apapun yang kita rasain, teman-teman. Ya kita semua tuh hanyalah kasih sayang kan sebenarnya. Kita tuh semua hanyalah welas asih gitu sebetulnya. Dalam hal ini, kita mungkin tidak mau menerapkannya pada orang yang berulang tahun pada awalnya. Cuman gara-gara benci, keaslian kita jadi ketutup gitu. Gara-gara gak suka, keaslian kita jadi ketutup. Dan menyangka bahwa si palsu itu adalah diri kita gitu. Nah itu masuk ke ilusi namanya nanti. Oke? Dalam hal ini kita mungkin tidak mau menerapkannya pada orang yang berulang tahun pada awalnya. Yang bisa mulai kita lihat adalah adanya kualitas kemurahan hati dalam kesadaran kita. Artinya apa? Kalau kita masuk kepada level kesadaran, si kemurahannya pasti akan keluar. Nah itulah kenapa awalnya perlu ngerti dan ada knowledge gitu. Dalam hal ini kita mungkin tidak mau menerapkannya pada orang yang berulang tahun pada awalnya. Yang bisa mulai kita lihat adalah adanya kualitas kemurahan hati dalam kesadaran kita. Kita mulai melihat bahwa
Ketika kita melepaskan perlawanan kita terhadap perasaan murah hati, kita segera menyadari eksistensi kemurahan hati itu ada dalam diri kita. Kita, pada kenyataannya, menikmati memberikan sesuatu kepada orang lain. Coba teman-teman, realitasnya, realitasnya, waktu kita ngasih, kita tuh happy loh teman-teman. Waktu kita berbagi, kita tuh bahagia gitu. Berarti ketika ada kebencian datang dan membuat kita jadi nggak mau ngasih, kerugian besar ketika kita tidak bisa merasakan kebahagiaan gitu. Tapi emang susah sih kalau emang nggak sadar ya. Nggak mudah memang. Pada tahapannya nggak mudah. Ketika mengalaminya nggak mudah. Tapi kalau kita nggak latihan, siapa yang mau merubah gitu? Nggak ada yang bisa merubah gitu. Dan akan selalu komplain, ini sih ngomongnya gampang tapi berat. Iya, komplain aja terus sehingga nggak akan pernah berubah dengan kata-kata itu gitu. Nah itulah kenapa Hawkins selalu bilang bahwa latihan itu nggak bisa tanpa sebuah leveling gitu kira-kira. Sehingga merubah dari pengetahuan menuju kepada laku. Dan dalam laku itulah kita akan mengalami gitu. Kan mungkin sekarang pengetahuannya banyak, tapi pengalamannya nggak dapet gitu. Kenapa? Banyak tahu, tapi nggak mengalami. Dan kualitas kesadarannya mungkin nggak lebih baik gitu. Dan by the way, ya kita juga nggak penting juga untuk menilai siapapun kan. Itu yang paling penting. Oke? Yang bisa mulai kita lihat adalah adanya kualitas kemurahan hati dalam kesadaran kita. Kita mulai melihat bahwa ketika kita melepaskan perlawanan kita terhadap perasaan murah hati, kita segera menyadari eksistensi kemurahan hati itu ada dalam diri kita. Kita pada kenyataannya menikmati memberikan sesuatu kepada orang lain dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita mulai dibanjiri perasaan positif ketika mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan orang lain kepada kita. Kita melihat bahwa kita menekan hasrat untuk memaafkan, dan saat kita melepaskan perlawanan terhadap sifat pemaaf dalam diri kita, di sana muncul kesediaan untuk melepaskan keluhan. Ketika kita melakukan hal ini, kita berhenti mengidentifikasikan diri dengan diri kecil kita. Dan menjadi sadar bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang jauh lebih besar. Keagungan itu selalu ada, tetapi tersembunyi dari pandangan. Nah, ini menarik sih teman-teman. Apa sih yang bisa kita ambil dari paragraf ini? Satu aja. Kalau kita lagi susah, kalau kita lagi down, cara terbaik untuk menolong diri kita adalah menolong orang lain. Lagi susah, tolong orang lain. Lagi down, tolong orang lain. Dan sesuai dengan kapasitas gitu ya. Ya bukan berarti lagi susah uang, nolongnya ngasih uang, kan gak harus itu gitu. Tapi kata kuncinya adalah apa yang kita lakukan keluar. Ternyata itu yang akan menjadi feedback ke dalam gitu. Yang selama ini kejadian, begitu lagi susah, mindsetnya apa? Saya aja perlu ditolong, ngapain nolong orang lain gitu. Saya aja perlu bantuan, ngapain bantuin orang lain gitu misalnya. Yes. Dapat ya? Proses ini berlaku dalam semua situasi negatif. Ini memungkinkan kita untuk mengubah konteks yang dengannya kita memahami situasi kita saat ini. Ini memungkinkan kita untuk memberikannya makna yang baru dan berbeda. Nah, kita akan memberikan makna yang baru. Ingat, pemaknaan yang baru artinya sudut pandang yang lebih berbeda. Sudut pandang yang lebih luas. Lepas dari program lama gitu. Ini memungkinkan kita untuk memberikannya makna yang baru dan berbeda. Saya ulang ya.
Ini mengangkat kita dari menjadi korban yang tidak berdaya, menjadi pemilih yang sadar. Jadi emang kebanyakan hidupnya di victim terus. Aku tuh gini gara-gara dia, ya gini terus, diulang terus nyalahin faktor eksternal gitu. Ya pertanyaannya, mau sampai kapan? Ya kalau nyaman kejeduk terus untuk sadar punya kepala, ya nggak apa-apa sih. Tapi mau diulang-ulang kah? Itu adalah pilihan gitu. Karena ada orang yang sangat mencintai penderitaannya dengan sensasinya. Dan dia kecanduan dengan penderitaannya. Nggak bisa ditolong sama siapa-siapa. Anyway teman-teman, kita nggak bisa nolong siapa-siapa. Nggak bisa mengubah siapa-siapa. Nggak bisa. Karena semuanya punya pilihan masing-masing gitu. Makanya kalau kita kalau kita pengen merubah orang lain, kita lagi nyari sesuatu yang nggak ada gitu. Yang nggak ada ngapain dicari ya? Gitu. Oke? Sampai sini clear teman-teman? Cek 1, cek 2 dulu. Sampai sini bisa diterima? Sampai sini suara oke? Sampai sini dapat sesuatu? Clear ya? Wah keren, mantap. Oke teman-teman, sampai saat ini tangannya boleh di typing. Cek langsung typing. Sampai saat ini kasih beberapa kalimat apa yang didapatkan. Silakan. Yuk coba. Sampai saat ini kayaknya aku dapat ini deh. Kayaknya aku dapat part ini deh. Kayaknya aku ini deh. Boleh di typing? Ini biar kita masuk ke subconscious dulu gitu. Coba dikorek dulu. Ah mantap. Hidup ini pembelajaran. Kuncinya di kesadaran. Penerimaan. Ayo coba belajar untuk bukan dapat banget atau dapat apa. Coba diartikulasikan dapatnya dapat apa gitu teman-teman. Yuk coba kita belajar mengartikulasikan. Self. Apapun artikulasinya nggak ada benar nggak ada salah. Tapi itu yang beneran lagi dirasain dan dilatih untuk diartikulasikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata atau tulisan gitu. Wah mantap, thank you. Jangan kabur dari perasaan. Nice, yes. Self love, nice. Aku dapat bahwa ternyata ada diriku, ada yang minta maaf diriku dan harus menghargai. That's it, nice. Lupa bahwa yang dihargai jangan-jangan orang lain terus gitu. Wih mantap, thank you. Accepting, nice. Letting go artinya terima semua perasaan, pikiran, nice. Nah teman-teman kan lagi typing ini sebenarnya lagi ngobrol sama diri sendiri ya. Lagi typing itu lagi ngerasa. Ini kan sebenarnya lagi mengikro gitu. Nah, ini kan salah satu pintu latihan kita untuk bisa letting go juga gitu loh teman-teman. Supaya bukan hanya nerima knowledge, tapi teman-teman langsung mengaplikasikannya dalam bagaimana kita mengartikulasikan gitu. Sering ucapkan terima kasih ke diri dan memaafkan, nice. Jadi teman-teman ya, kata terima kasih ternyata strong banget, betul nggak? Nice teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Nice, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong buat semua ya. Nice, nah tepuk tangan tuh ini kalau nggak salah. Nah, thank you ya teman-teman. Nice, bagus banget, terima kasih. Semoga ada something sampai di tahapan ini gitu. Oke, minum dulu bentar. Mantap, mantap teman-teman. Kita lanjut ya, 2 paragraf lagi. Oke, proses ini berlaku dalam semua situasi negatif. Ini memungkinkan kita untuk mengubah konteks yang dengannya kita memahami situasi kita saat ini. Ini memungkinkan kita untuk memberikannya makna yang baru dan berbeda. Nice, oke ya. Ini mengangkat kita dari menjadi korban yang tak berdaya menjadi pemilih yang sadar. Dalam contoh yang diberikan, tidak berarti kita harus bergegas keluar dan membeli kado ulang tahun. Tetapi
Kita sekarang sadar bahwa kita berada di posisi kita saat ini karena pilihan. Karena pilihan. Kita memiliki kebebasan total dengan keleluasaan tindakan dan pilihan yang lebih besar. Inilah level kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada menjadi korban tak berdaya yang terjebak oleh kekesalan di masa lalu. Ingat ya, kekesalan di masa lalu bisa menjebak kita di saat ini. Kebencian di masa lalu bisa membawa kita terpuruk hari ini. Anyway, salah satu hukum kesadaran adalah kita hanya tunduk pada pikiran atau keyakinan negatif jika kita secara sadar mengatakan bahwa keyakinan itu berlaku untuk kita. Ulang ya. Kita hanya tunduk pada pikiran atau keyakinan negatif jika kita secara sadar mengatakan bahwa keyakinan itu berlaku untuk kita. Jadi hati-hati gitu. Karena selama ini kalau yakin ini nggak beres aja. Jadi tidak menerima realitas karena keyakinannya nggak mau diupdate gitu misalnya. Dan biasanya kalau udah masuk ke keyakinan emang repot sih. Ya tapi nggak apa-apa ya, semuanya pilihan. Dan semuanya tergantung dari jatuh temponya untuk mau terbuka. Karena nggak semua orang mau terbuka, nggak semua orang mau berubah, tapi semua orang pengen bahagia sih gitu. Itu lucu. Makanya teman-teman maaf ya, jangan nyari bahagia lah. Jadikanlah bahagia itu bonus. Tapi carilah jalan untuk melepaskan kebencian. Carilah jalan untuk melepaskan trauma. Carilah jalan untuk melepaskan menyalahkan diri gitu. Anyway, sip ya, mudah-mudahan masuk ke logik dan mudah-mudahan bisa dirasain gitu. Bagaimana hukum itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita ambil contoh umum. Contoh ya. Surat kabar melaporkan jumlah pengangguran berada pada rekor tertinggi. Oh ini kayaknya relate sih. Komentator berita televisi menyatakan tidak ada pekerjaan tersedia. Pada titik ini, kita bebas menolak untuk tidak meyakini bentuk pikiran negatif kita. Kita bisa mengatakan, pengangguran tidak berlaku untukku. Dengan menolak untuk menerima keyakinan negatif, keyakinan itu tidak mempunyai daya apapun untuk mencengkeram hidup kita. Ini menarik kan? Ya, ini baca media sosial main percaya aja. Baca apa sesuatu main percaya aja. Jadi saya juga selalu mengulang-ulang ya, teman-teman jangan percaya amat juga omongan saya. Ya, hati-hati. Karena saya tidak berusaha untuk meyakinkan apapun, untuk diikutin. Itu yang paling penting. Kan kita sesama sahabat belajar aja sih gitu. Karena puncak dari kepercayaan adalah mengalami dan langsung ada dalam yang namanya pengalaman dan rasa gitu. Jadi kalau saya bilang, teman-teman ini manis deh, saya nggak bisa ngejelasin rasa manis sebelum teman-teman ngerasain gula gitu misalnya. Ya. Contoh dari pengalaman pribadi mengungkapkan bahwa selama periode pengangguran yang tinggi seperti setelah Perang Dunia II, tidak ada masalah dalam mendapatkan pekerjaan. Faktanya, seseorang bisa memiliki 2 atau bahkan 3 pekerjaan secara bersamaan. Pencuci piring, pelayan, pesuruh, sopir taksi, bartender, pekerja pabrik, pekerja di rumah kaca, pencuci jendela. Ini merupakan konsekuensi dari sistem keyakinan yang mengatakan pengangguran berlaku untuk orang lain tetapi tidak untukku. Nah, ini keren nih. Dan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Udah sih. Ini sangat retoris ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi emang nggak mau aja sih gitu. Tapi jadi banyak alasan gitu. Nyalahin orang lagi gitu. Ada juga kesediaan untuk melepaskan kebanggaan diri sehingga bisa bekerja apa saja tanpa merasa rendah. Nah, jangan-jangan gengsi aja sih. Masa saya harus kerja ini? Kan saya harusnya. Nah, masa saya harus ngerjain itu? Kan saya harusnya. Nah, ya, gengsi berat sih. Ya. Ya kalau bisa lepasin dikit-dikit gitu. Contoh lain adalah sistem keyakinan yang berkaitan dengan penyakit epidemi misalnya.
Nih, Hogan pakai bahasa epidemi ya. Beberapa tahun lalu 14 kenalan diamati secara ketat selama wabah flu. Dari 14 orang, 8 terjangkit flu tetapi 6 tidak. Yang penting di sini bukan 8 orang yang terserang flu, melainkan 6 orang tersebut. Dalam epidemi apapun, ada orang yang tidak terjangkit, bahkan selama masa depresi masih ada orang yang menjadi kaya dan bahkan jutawan. Pikiran tentang kemiskinan begitu menjerat pada masa itu. Pandemi ngebuat bisnis online jadi naik misalnya. Ngebuat aplikasi-aplikasi meeting online jadi kaya gitu misalnya. Anyway, selalu ada paradoks ya. Tetapi entah bagaimana orang-orang itu tidak mempercayainya. Oleh karena itu, pikiran negatif itu tidak berlaku untuk mereka. Agar kenegatifan berlaku dalam hidup kita, pertama-tama, kita penting tunduk padanya. Dan kedua, memberikan kenegatifan. Memberi kenegatifan itu energi keyakinan dari kita. Jika kita memiliki kekuatan untuk membuat kenegatifan terwujud dalam hidup kita, jelas pikiran kita pun memiliki kekuatan untuk membuat hal yang sebaliknya mewujud dalam hidup kita. Ingat ya, apa yang kita pikirkan ulang-ulang itu menjadi personal realitas kita gitu. Oke, teman-teman. Saya rasa sementara itu dulu. Jadi manasnya jangan lupa diregulasi. Belajar untuk open mind. Belajar untuk nggak cepet judgment, ngerendahin apalagi, nyalahin apalagi gitu. Ya kalau tadi ada yang bilang pikiran doa, sebetulnya yang lebih tepat, your feeling is your prayer, bukan di pikirannya sih. Tapi di feelingnya. Karena satu perasaan itu bisa punya 1000 pikiran. Ya. Nah di beberapa episode yang lalu kita bahas tentang surga itu pemaknaannya adalah ketika perasaan kita yang sangat terbuka. Nyaman, tenang, dan damai. Makanya kemarin ada istilah bahwa bawalah surga jinjing kemana-mana. Kenapa? Karena saya mau terbuka atau tertutup gak ada urusannya sama faktor eksternal gitu. Ya, jadi jangan menunggu surga, tapi ciptakan surga. Kenapa harus nunggu sementara hidup itu sekarang di sini saat ini gitu. Anyway. Ya, jadi saya rasa yuk makin terbuka pikiran kita, makin terbuka hati kita, kurangin kejulidan gitulah kira-kira ya. Kurangi judgment. Dan kita akan ketemu di Letting Go 24. 24 seru, kita akan bicara tentang higher self. Kita akan bicara tentang bagaimana mengakses higher self gitu. Ini seru nih. Oke ya, teman-teman ya. Udah jam-jamnya harus olahraga. Jadi saya rasa itu dulu. Saya rasa kita kunyah dulu pelan-pelan. Dan saya tidak terlalu pengen cepat ngeberesin ya teman-teman. Karena yang terpenting kan kita nikmatin prosesnya gitu ya. Setiap episode, setiap kalimat bahkan dapat gitu. Karena saya rasa kalau ngabisin dibaca aja, hatam, tapi kita nggak dalam gitu, ya bagus juga sih. Tapi kan yang terpenting adalah pengaplikasiannya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih udah ngikutin Letting Go. Kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. Terakhir, teman-teman, boleh nggak teman-teman bikin final statement? Kan biasanya saya yang bikin final statement ya. Boleh nggak teman-teman tulis final statement kita untuk hari ini? Silahkan, beberapa kalimat aja. What your final statement untuk episode kita di episode 23 ini? Silahkan. Ayo. Ada final statementnya? Ada sesuatu yang bisa diambil? Ada sesuatu yang bisa dirasain? Kebahagiaan dimulai dari mengenal diri. Nice. Thank you. Update self. Nice. Bagaimana kita terus mengolah pendengaran, PPE, pikiran, perasaan, emosi. Nice, terima kasih. Belajar memaafkan masa lalu jauh lebih indah. Nice.
Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Semoga ada something di pagi hari ini. Boleh diulang-ulang. Nanti pokoknya pas ada timing kita lanjut ke Letting Go 24. Teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa do self love. Olahraga jangan lupa. Keep happy juga jangan lupa. Dan yang paling penting, love you all. Hatur nuhun. Terima kasih. So enjoy your day. Sampai ketemu di Letting Go 24. Thank you. Terima kasih teman-teman semua.